Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in walaupun nyabadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menganugerahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 pelajaran PAI akan menerangkan tentang syariah peribadatan dalam Islam yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya dan juga saya. Itu seperti terkena air kencing bayi. Cara membersihkannya yaitu dengan cara memercikan air. Yang kemudian untuk najis sedang yaitu dengan cara membasuhnya dan membersihkannya. Golongan ini seperti terkena kotoran atau air kencing. Yang kemudian najis berat yaitu ada najis yang terkena seperti dari babi atau anjing. Dan cara membersihkannya itu dengan cara membuang najis itu dan membersihkannya dengan air sebanyak 7 kali. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya sendiri. Pengertian sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya, terdiri atas ucapan, perbuatan yang diawali dari kata takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta dengan rukun yang telah ditentukan. Menurut hakikatnya, sholat itu adalah menghadap diri kepada Allah, membuat diri kita merasa takut kepadanya, atau bisa membangkitkan ruh kesadaran atau kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat wajib sholat diantaranya 1. Islam, 2. balik, 3. berakal, yang keempat suci dari hadas dan najis baik kecil maupun besar. Dan ada juga syarat sah sholat diantaranya 1. Suci dari hadas, baik hadas kecil maupun besar. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat, yang aurat laki-laki antara pusar sampai lutut dan perempuan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangannya. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Rukun sholat. Rukun sholat atau fardu adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan atau amal ibadah pada waktu pelaksanaan suatu pekerjaan atau amal ibadah tersebut. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat diantaranya 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan. Yang kedua, tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat seperti hadas atau terbuka aurat. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Yang keempat, banyak bergerak dengan sengaja. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, tertawa. Dan yang ketujuh, mendahului imam sebanyak 2 kali, khusus bagi makmum. Adapun keuntungan sholat dalam hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Buniyal Islam ala khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ina'iz zakati wa jazzul baiti wa sauma ramadana. Dan Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Puasa atau saum artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu baik makan, minum, atau sesuatu yang membatalkannya. Dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Diawali dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Puasa dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib diantaranya adalah puasa Ramadan, puasa Qadha, puasa Nazar, dan puasa kafarat. Puasa Ramadan dilakukan 1 tahun sekali pada bulan Ramadan dan hukumnya fardu ain yang artinya setiap orang wajib mengerjakannya. Bila tidak mengerjakannya maka wajib mengganti di lain hari. Puasa Qadha. Puasa Qadha adalah puasa yang dilakukan seorang untuk mengganti puasa wajib yang telah ditinggalkan. Batas mengqadha puasa ini sampai datangnya bulan puasa berikutnya. Jika tidak dilakukannya, maka ia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dikerjakan karena adanya suatu janji atau nazar yang pernah diucapkan sebelumnya. Nazar di sini maksudnya janji atau keinginan yang bersifat positif atau baik. Puasa nazar ini menjadi wajib manakala janji atau nazar tersebut telah tercapai atau terpenuhi. Puasa kafarat. Puasa kafarat masuk dalam puasa yang wajib dikerjakan karena seseorang telah melanggar suatu larangan yang telah ditetapkan dalam suatu ibadah tertentu. Puasa kafarat ini sebagai wujud denda atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Syarat sah puasa ada 3, yaitu beragama Islam, mumayyiz atau yang artinya mempunyai kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk, suci dari haid. Syarat wajib puasa yaitu berakal sehat, sudah balik atau dewasa, dan mampu menjalankan puasa. Puasa sunnah. Puasa sunnah itu diantaranya ada puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, dan puasa Asyura. Puasa Syawal itu berjumlah 6 hari yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Syawal setelah Hari Raya Idul Fitri sampai pada akhir bulan Syawal. Puasa Arafah dilaksanakan tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Puasa Senin Kamis dikerjakan pada hari Senin dan Kamis. Puasa Asyura dikerjakan pada tanggal 10 Muharram. Yang disunahkan dalam berpuasa diantaranya ada mengakhiri sahur, menyegerakan berbuka, berdoa ketika hendak berbuka puasa, memperbanyak sedekah, menjalankan sholat tarawih, menjalankan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peribadatan haji. Haji menurut bahasa berarti berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan haji menurut istilah berarti berziarah ke tempat tertentu dengan waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat beribadah. Hukum haji adalah wajib dilakukan oleh setiap muslim dewasa jika sudah mampu secara fisik dan finansial untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah atau Arab Saudi. Wajib haji. 1. Islam. Sudah jelas, orang Islam menjalankan haji wajib beragama Islam. Yang kedua adalah berakal. Maksudnya waras atau tidak gila. Yang ketiga adalah balik, yang artinya telah sempurnanya usia seseorang pada tahap kedewasaan hingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, merdeka, yaitu orang yang bebas atau bukan budak yang terikat tanggung jawab pada tuannya. Yang kelima, mampu yang dimaksud di sini adalah yang pertama mampu membayar biaya perjalanan haji pulang pergi dari Indonesia ke Arab Saudi, dari Arab Saudi ke Indonesia. Yang kedua adalah mampu mencukupi nafkah untuk keluarga yang ditinggal. Yang ketiga, mampu melunasi hutang-hutangnya jika si orang itu mempunyai hutang kepada orang lain. Yang kelima, mampu secara fisik dan ilmu manasik. Jadi sebelum kita berangkat haji itu alangkah baiknya kita melakukan manasik haji atau simulasi dan mempelajari tentang bagaimana kita beribadah haji. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang rukun haji. Nah, di sini saya akan menjelaskan rukun haji. Yang pertama adalah ihram, yaitu
berniat dari mikot ketika hendak memulai kegiatan haji seperti mengucapkan labbaik Allahumma hajja. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah, atau bisa kita sebut adalah dengan berdiam diri di padang Arafah dengan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tawaf ifadah atau bagian dari rukun haji yang dilakukan setelah wukuf di padang Arafah. Tawaf ifadah dilakukan dengan cara berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i berarti berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 putaran dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul berarti mencukur atau memotong rambut paling sedikit sebanyak 3 helai di sekitar Bukit Marwah. Yang keenam adalah tertib. Rukun haji di atas harus dilakukan secara beraturan dari ihram sampai ke tahallul. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian umroh. Umroh merupakan ibadah umat Islam yang dilakukan di Mekkah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Secara bahasa, umroh yaitu berkunjung ke suatu tempat, sedangkan secara fikih, umroh yaitu melakukan serangkaian ibadah. Dan adapun hukum umroh yaitu wajib, dalam arti dilakukan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Dan adapun dalilnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Dan adapun syarat umroh yaitu beragama Islam, adil barik, berakal sehat atau tidak gila, merdeka atau bukan budak, dan mampu secara materi maupun fisik. Dan adapun rukun umroh yaitu niat untuk umroh, tawaf, syai, tahallul, dan tertib. Dan ini tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang yang sedang mengerjakan ibadah umroh. Jika satu rukun umroh ada yang tidak dipenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Dan yang terakhir ada wajib umroh yaitu berpakaian ihram dan mikot, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang